Izia Iza Afkarina, NIM T 2018-4043, dan rekan saya yaitu Lailatul Kiptiah, Hilmi Suhaimiah, dan Aulia Nurhayati. Di sini kami dari kelompok 9 yang akan membahas tentang ragam instrumen asesmen pembelajaran bahasa Indonesia MI. Nah, sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang sasaran asesmen. Pasti sebelumnya teman-teman sudah tahu evaluasi. Evaluasi yaitu sebuah penilaian, pengukuran, dan tes. Dalam kajian kebahasaan, kemampuan berbahasa seseorang meliputi penguasaan atas komponen-komponen bahasa dan keterampilan. Bagian-bagian yang dikenal sebagai komponen bahasa itu sendiri atas bunyi bahasa, kosakata, dan tata bahasa. Sedangkan keterampilan berbahasa secara konvensional terdiri dari kemampuan berbahasa lisan dan kemampuan berbahasa tulis. Kemampuan berbahasa lisan meliputi kemampuan menyimak dan berbahasa Indonesia, sedangkan kemampuan berbahasa tulis meliputi kemampuan membaca dan menulis. Jadi secara umum sasaran asesmen pembelajaran bahasa Indonesia itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu komponen berbahasa yang terdiri dari bunyi bahasa, kosakata, dan tata bahasa. Sedangkan sasaran yang kedua yaitu kemampuan berbahasa yang meliputi kemampuan menyimak berbahasa Indonesia, membaca, dan menulis. Nah, demikian dalam penilaian bahasa, komponen-komponen bahasa tersebut dianggap merupakan bagian dari kemampuan berbahasa. Sasaran utama asesmen pembelajaran bahasa Indonesia adalah pada kemampuan berbahasa lisan dan tulisan. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lailatul Kiptiah sebagai pemateri kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang ragam instrumen asesmen, yaitu macam-macam instrumen asesmen konvensional atau bisa kita sebut dengan tes. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang instrumen asesmen kemampuan berbahasa lisan. Jadi, instrumen asesmen kemampuan berbahasa lisan ini yaitu memiliki kemampuan berbahasa lisan dalam mencangkup menyimak dan berbicara. Dan kemampuan ini memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama itu adalah kemampuan tes menyimak. Jadi kemampuan tes menyimak ini adalah kemampuan peserta didik untuk memahami isi wacana yang dikomunikasikan secara lisan dan langsung oleh pembicara. Nah, di sini dalam kemampuan tes menyimak ini memiliki beberapa macam, yaitu seperti tes jawaban singkat atau bisa kita sebut dengan frasa. Terus yang kedua itu ada tes menjawab pertanyaan atau bisa kita sebut dengan kalimat. Terus yang ketiga yaitu tentang menjawab pertanyaan atau wacana atau bisa kita sebut dengan ceramah. Terus yang terakhir itu ada tentang menceritakan kembali. Kenapa bisa seperti itu? Karena seperti contoh, siswa-siswi diperdengarkan sebuah wacana, ceramah atau bisa kita sebut dengan sebuah cerita. Kemudian siswa-siswi itu diminta untuk menceritakan kembali isi wacana, ceramah atau cerita yang bahasanya secara kemampuan diri kita sendiri. Jadi bahasa kita sendiri gitu. Nah, setelah dari tes menyimak tadi, di situ ada tes kemampuan berbicara. Yaitu tes kemampuan berbicara itu adalah tes kemampuan berbicara termasuk salah satu tes yang sulit dilaksanakan. Dan tentunya dalam tes berbicara ini memiliki beberapa macam juga. Yang pertama itu ada tes respon terbimbing, yaitu tes untuk kita berlatih menggunakan bahasa secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang mengenai hal-hal yang penting, pasti kita membutuhkan namanya berlatih atau berbicara secara berulang kali. Karena dengan hal itu kita dapat menyampaikannya itu secara bagus, secara baik gitu. Jadi tidak bingung untuk menyampaikan segala hal sesuatu apa yang harus kita sampaikan gitu. Terus di situ ada selanjutnya yaitu ada tes berbicara singkat. Seperti contoh, guru menunjukkan sebuah benda atau gambar peristiwa kemudian meminta siswa-siswi mendeskripsikan
benda atau menceritakan peristiwa yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi guru itu meminta siswa-siswi menceritakan kembali cerita yang telah dibicarakan oleh guru atau temannya. Jadi tidak perlu ditulis, langsung diceritakan kembali apa yang guru itu sudah sampaikan tadi gitu. Terus yang selanjutnya itu ada tes bercakap-cakap. Jadi tes bercakap-cakap ini seperti kayak dialog gitu ya. Nah, paham kan sampai sini? Dan yang terakhir itu ada tes berbicara bebas. Jadi guru itu memberikan bermacam-macam topik. Jadi tidak hanya satu topik, yaitu topiknya terserah bebas gitu. Nah, jadi cukup sekian itu saja dari saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Laila tentang ragam instrumen, yakni macam-macam instrumen konvensional kemampuan berbahasa tulis. Asesmen kemampuan berbahasa tulis ini mencangkup kemampuan membaca dan menulis, yang mana asesmen kemampuan berbahasa tulis ini sangat terkait dengan pemahaman faktor-faktor kebahasaan. Adapun faktor-faktor kebahasaan itu ialah pertama, tes kemampuan membaca. Dalam tes ini mencangkup tentang memahami isi bacaan yang berbentuk tes subjektif dengan jawaban yang pendek ataupun panjang. Selain itu, juga dapat disajikan dalam bentuk pilihan ganda, melengkapi, atau menjodohkan, dan contoh-contoh soal-soal yang lainnya. Yang kedua ialah tes pemahaman kalimat. Jenis tes ini biasanya disajikan dalam bentuk kata atau frasa dan dipergunakan untuk mengukur kemampuan siswa-siswi pada kelas rendah. Contohnya, pada tes kemampuan pemahaman kalimat ini ialah bisa dengan sebuah pertanyaan dengan alternatif jawaban betul atau salah, ataupun bisa juga dengan pertanyaan dengan pilihan ganda. Yang ketiga ialah tes pemahaman wacana. Dengan tes ini, guru dapat mengukur semua aspek kebahasaan seperti kosakata, struktur kalimat, dan pemahaman isi wacana. Beberapa tes pemahaman wacana antara lain yaitu melengkapi wacana dan menjawab pertanyaan. Nah, dalam melengkapi wacana, biasanya itu kita temukan dalam soal seperti Hilmi dan Hafid membeli buku di titik-titik, atau Hilmi dan Hafid adalah anak yang titik-titik belajar. Jadi dalam melengkapi wacana itu nanti siswa diminta menambahkan kosakata untuk melengkapi kata yang kosong tadi. Sedangkan dalam menjawab pertanyaan itu biasanya kita temui bentuk soal cerita. Nah, itu biasanya dipaparkan mengenai cerita seseorang, kemudian baru dibuat pertanyaan. Contohnya seperti di mana anak itu lahir, atau apa saja kegiatan yang ia lakukan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ialah tes kemampuan menulis. Nah, dalam tes ini berikut bentuk-bentuk tes kemampuan menulis. Yang pertama ialah tes menulis terbimbing. Tes ini untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menggunakan kosakata dan struktur kalimat. Biasanya digunakan di kelas yang rendah. Contohnya, kita bisa temui soal-soal seperti ini. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Nah, itu termasuk dalam tes kemampuan menulis terbimbing. Yang kedua ialah menceritakan gambar. Nah, jadi seorang guru itu menunjukkan gambar kepada siswanya, kemudian guru tersebut meminta siswa untuk menceritakannya kembali dengan menggunakan bahasanya sendiri. Yang ketiga ialah tes menulis terpadu. Nah, dalam tes menulis terpadu ini, guru membacakan sebuah cerita, kemudian meminta siswa untuk menulis kembali cerita tersebut dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Dengan begitu, guru dapat melihat kemampuan menulis peserta didik sekaligus mengontrol peserta didik yang belum bisa menulis dengan menggunakan bahasa mereka masing-masing. Yang keempat ialah menulis bebas. Nah,
Dalam tes menulis bebas seperti ini, memungkinkan peserta didik mengungkapkan gagasan mereka dengan bebas. Namun, tes seperti ini memerlukan banyak waktu. Contohnya, seperti guru meminta siswa untuk menulis karangan kira-kira 1 halaman dengan topik yang mereka sukai. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Aulia Nurhayati, NIM T 2018-40881. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Hilmi, dan saya akan membahas mengenai tentang macam-macam asesmen alternatif atau non-tes. Apa sih kegunaan dari macam-macam alternatif atau asesmen non-tes ini? Nah, kegunaannya yaitu digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tentang hal-hal yang berkaitan dalam proses belajar mengajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tentunya yaitu siswa yang notabene madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Dan untuk bentuk teknik atau macam-macam dari instrumen asesmen non-tes ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan observasi. Dalam melakukan pengamatan observasi ini, seorang guru melakukan pengumpulan informasi dengan mengamati tingkah atau perilaku siswa di dalam kegiatan belajar mengajar Bahasa Indonesia di kelas. Kemudian dalam teknik yang kedua yaitu dengan teknik wawancara. Dalam teknik wawancara ini, guru dalam melakukan pengumpulan informasinya itu dilakukan dengan tanya jawab. Kemudian yang ketiga yaitu menilai siswa atau siswi. Dalam menilai siswa atau siswi ini, guru dapat melakukan kerjasama dengan wali murid. Dalam melakukan kerjasama dengan wali murid ini, wali murid dapat memberikan harapan apa saja sih terhadap anaknya dalam kegiatan belajar mengajar Bahasa Indonesia di kelas, seperti itu. Kemudian yang keempat, dengan melakukan portofolio. Dalam melakukan portofolio ini, guru dapat melakukan pengumpulan dari beberapa pekerjaan siswa dari awal sampai akhir, seperti itu. Dan itu saja dari kami selaku kelompok 9. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.